mentranslate bahasa Inggris ke Indonesia atau misalnya bahasa apa ke bahasa apa. Tapi lebih kepada mentranslate bentuk bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Ya, jadi translate-nya itu dari bahasa apapun ke dalam bahasa matematika. Itu yang dimaksud dengan translate di dalam matematika. Ya, kita baca pelan-pelan nih. A student is using straw to drink from a conical paper. Kalau konik itu kayak gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Segitiga tapi bundar tuh. Kerennya apa tuh? Jiwo. Segitiga bundar tuh yang kayak gimana coba? Kalau segitiga itu 2 dimensi, Jiwo. Kalau segitiga bundar kayak gimana? Namanya apa sih? Kerucut. Kerucut, Ibu. Kerucut. Iya, betul sekali. Kerucut ya. Maksudnya Jiwo itu segitiganya diputer kali, jadinya bundar. Jadi kayak volume benda putar ya Jiwo ya. Nah, nanti Jiwo sudah setahap lebih lanjut katanya. Dia sudah kangen sama integral volume benda putar. Jadi dia ingatnya segitiga dengan apa namanya itu ya. Nah, yang mau kita bahas ini sebetulnya besar sekali. Adalah masih implisit ya, derivatif. Tapi kalau untuk soal-soal cerita, problem-problem yang diselesaikan itu biasanya dikenal dengan istilah related rate, laju-laju yang berkaitan. Jadi maksudnya itu apa namanya, kalau kita ngomongin dua hal, maka kalau kita ngomongin dua hal A dan B, maka laju A itu mempengaruhi laju B. Atau misalnya kalian belajarnya selama apa, hasil nanti IPK-nya sebesar apa, nah berarti laju perubahan kalian belajar itu mempengaruhi laju perubahan IP. Makanya kenapa dinamakan related rates, gitu ya. Atau misalnya kalau kita lihat di realnya lagi, kita kendaraan gitu ya, laju kendaraan kita itu bergantung sama kendaraan yang di depan dan di belakang. Nah itu berarti related rate sebetulnya di sana. Ya kalau misalnya melihat langsungnya seperti itu. Nah related rate ini sebetulnya kaitannya ada banyak dengan banyak hal di matematika. Ya, yang lebih sulit lagi ada, yang lebih advance lagi ada. Namun hal yang paling sederhananya adalah ada di implicit derivatif. Nah sekarang katanya Jiwo tadi mau minum pakai sedotan itu dari suatu gelas yang berbentuk kerucut. Berarti harus ada itunya ya, harus ada wadahnya, kalau jatuh gelasnya ya enggak. Oke. Nah, berarti kita translate nih. Kita translate, kita gambarkan dulu kerucutnya. Sebetulnya matematika itu dengan fisika itu sejalan. Kalau di fisika kalian biasa diajarkan nulis, diketahui, ditanya dan dijawab, sebetulnya matematika juga sama. Tapi nggak wajib pakai diketahui, tanya, dijawab. Intinya kita kayak mengkolek data, informasi apa yang ada di soal. Nah, kita gambar koniknya nih. Kalau gambaran saya jelek tidak boleh komplain ya. Jangan percaya mata, anggap aja bagus gambarannya ya. Ini adalah koniknya nih. Ini koniknya, gelasnya. Ya, yang memiliki aksisnya adalah vertikal. Jadi maksudnya adalah acuannya dia adalah pakai aksis yang vertikal. Yang vertikal itu yang berdiri, bukan yang seperti ini. Tapi yang berdiri. Itu tuh maksudnya lebih kayak ke sumbu ya, sumbunya. Ini adalah sumbunya, aksisnya. Kemudian ternyata si student ini nyedot air yang ada di dalam paper cup-nya itu dengan rate 3 cubic centimeter per second. Ya, artinya berarti ada air ya di dalam sana. Kita bikin airnya, misalnya airnya setinggi ini. Ya, lalu misalnya ada straw, ya straw-nya sih nggak harus digambar, nggak apa-apa. Tapi yang penting saya tahu bahwa sebenarnya air ini akan berkurang, betul nggak? Ya, air ini akan berkurang. Misalnya awalnya ketinggiannya di sini, ya, lalu sama Jiwo diminum lagi, akhirnya pindah ke bawah, dan akhirnya pindah ke bawah lagi. Ya, itu ilustrasinya. Berarti makin lama airnya semakin sedikit, semakin habis. Artinya di sana ada perubahan. Dan ternyata perubahan ini ditentukan oleh rate
Nah, ini yang 3 kubik centimeter per second itu menunjukkan apa sih? Air yang hilang itu menunjukkan apanya sih yang hilang? Volume. Volumenya. Yang volumenya itu berubahnya secepat 3 cm kubik per second. Ya, jadi saya bilang di sini nih, saya translate ke dalam bentuk matematika. Oh, ternyata dV per dt. Jadi kita misalkan dulu aja ya. Kalau misalnya mau translate, artinya di sana itu di soal nggak ada V nih. Ke setiap variabel yang kita datakan, translate dulu. Misalnya, kita misalkan dulu V-nya itu adalah volume. Ya, bukan volume si konika papernya, tapi adalah volume si waternya. Karena kalau konik papernya tetap yang berubah adalah si waternya. Ternyata dV per dt-nya adalah 3 cm kubik ya per second. Sekarang, if the head of the cup 10 cm, jadi sekarang yang 10 cm itu tinggi siapa? Tinggi cupnya atau tinggi waternya? Tinggi gelasnya atau tinggi waternya? Gelasnya, Bu. Ya, betul sekali. Tinggi gelasnya. Jadi tinggi gelasnya, misalnya kita pakai H ya. Pakai H. Oh, sorry. Di atas aja. Nah, ini kan kayak fisika nih. H. Gitu ya. Jadi H-nya adalah head-nya. Berapa 10 ya? 10 cm. Sekarang, diameter of its opening adalah 6 cm. Diameter siapa? Opening di sini maksud siapa? Permukaan water atau permukaan kon? Permukaan si konnya, paper cup-nya. Ya, jadi kita bikin ini diameternya. Diameter opening si cup. Diameter opening si cup-nya adalah berapa? 6 cm. Jadi kalau digambar, ini adalah H, ini adalah D. Apalagi nih? Lihat ke pertanyaan. How fast is the level of the liquid falling when the depth of liquidnya 5 cm? Baca baik-baik. Seberapa cepat? Seberapa cepat? Seberapa cepat airnya turun? Ya, ketinggian air. Seberapa cepat ketinggian airnya turun ketika ternyata ketinggian airnya adalah 5 cm. Ya, saya misalkan nih, ini tinggi airnya berubah-ubah. Artinya tinggi air berubah terhadap variabel apa? Ada yang tahu nggak? Kalian melihat pertama kali beli minum, tingginya misalnya full 10 cm, disedot lagi, berkurang jadi 9. Di waktu seterusnya lagi berkurang jadi 8. Artinya si apa? Ya, ketinggiannya berarti berubah terhadap apa? Volume bukan, Bu. Terhadap volume, kalau volume jelas berubah. Tapi ketinggiannya terhadap waktu ya. Karena tiap waktu berganti dia akan berganti ya. Nanti walaupun kedepannya ke volume. Ini saya misalkan dulu nih. Yang warna biru adalah ketinggian waternya. Ya, ketinggian waternya. Nah, sekarang kemudian yang tanya adalah berapakah DH W per dt? Makanya kenapa saya tanya sama Anda tadi nih, kira-kira perubahan kecepatannya berapa? Kenapa saya tanya kok ketinggiannya berubah terhadap waktu atau terhadap variabel apa? Karena kalau kita ngomongin misalnya adalah how fast the level liquidnya turun, seberapa cepat, itu artinya berkaitan dengan waktu. Dan sesuai dengan volume. dV per dt kita artinya kalau ketinggian saja berubah terhadap waktu, berarti volume dari si water juga berubah terhadap waktunya. Ya, karena di sini diketahui bahwa dV per dt adalah 3 cm kubik per second. Yang ditanya adalah ini,
Ya, perubahan ketinggian air terhadap waktu ketika ketinggian liquidnya adalah 5 cm. Ketika HW-nya sama dengan 5 cm. Itu saya baru mentranslate dari bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Silakan Axel. Kan time-nya sudah bentuk konstan. Iya, time-nya bentuk konstan. Makanya kenapa T-nya masih dalam bentuk variabel tetap ada T-nya di situ. Ya. Nah, sekarang kalian harus hati-hati. Ini kan DH per DT per second dan seterusnya ya. Sekarang kalian coba kira-kira pikirkan. Ini yang bertanya adalah DH per DT, tapi di sana misalnya ketahuinya ada V, ada H. Kira-kira apa ya kaitannya? Jadi kalau di implisit, kalau di soal-soal yang to the point, itu langsung dikasih tahu fungsinya apa. Nah sekarang kita bingung nih, fungsinya sebenarnya apa sih? Gitu ya. Nah sekarang coba kalian ingat baik-baik. Kira-kira kalau volumenya kerucut apa ya? Volumenya konik. 1/3 PRT kuadrat PR kuadrat T. Ada Jiwo, ada satu lagi nih siapa yang jawab barusan boleh tulis di chat. Ya, 1/3 pi dikali H. Gitu ya. Jadi kita punya kalau kerucut itu adalah volume kerucut itu adalah 1/3 luas alas dikali tingginya. Alasnya adalah lingkaran berarti pi r kuadrat H. Ya. Nah, sekarang nih kita ini di kalkulus cuma belajar fungsi satu variabel aja. Ya, cuma belajar fungsi satu variabel aja nih. Nah, sekarang nih gimana caranya kalau kita punya nih sekarang V-nya itu bergantung pada dua variabel. Ada R sama ada H. Berarti seharusnya kita harus bikin gimana caranya supaya ini hanya bergantung pada satu variabel aja. Kalau nggak R, ya H. Sekarang saya tanya dulu. V-nya kira-kira lebih enak dinyatakan dalam R atau dalam H? Lebih enak kaitannya dengan question-nya, pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Lebih enak dengan DH. Dengan H. Tapi kalau di sini saya kurang berarti harusnya pakainya HW, ya enggak? Gitu. Iya benar. Ya, karena dia adalah kita punyanya adalah tinggian terhadap water. Nah, sekarang kalau tadi lo R-nya dalam H, gimana caranya? Gimana caranya supaya R-nya dalam H? Ada yang bisa nggak mengaitkan antara H dengan R? Siapa yang bisa boleh raise hand? Siapa yang bisa mengaitkan antara R dengan H? Ada yang bisa mengaitkan antara R dengan H? Bisa, Bu. Oke, Matthew. Silakan Matthew, gimana nih cara mengaitkan R sama H? Cuman kayak penjelasan. Sama HW ya, sorry sama HW. Kenapa Matthew? Cuman penjelasannya kan ya, Bu? Boleh penjelasannya itu boleh terserah mau secara matematika atau kamu mau coba menjelaskan ke saya boleh. Silahkan dicoba. Kamu jawab. Tinggi, iya, semakin tinggi radius lingkarnya itu lebih besar. Berarti lebih ke fisiknya ya Matthew ya. Jadi katanya kalau semakin tinggi volumenya semakin besar. Oke, boleh tulis NIM-nya di chat. Tadi siapa yang menjawab di kelas ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau menurut saya dibandingin sama yang terus dibandingin sama yang ini airnya apa volume? Jadi kita kan sebetulnya mau cari DHW per DT ya. Jadi kita mau cari perubahan si ketinggian air terhadap waktu. Nah sekarang kaitan antara HW sama R. Berarti R-nya R siapa nih? RW ya? RW ya. Saya kurang lengkap. Gimana caranya? Kamu kasih tahu saya perlu ngapain? Apa yang perlu saya tulis Nabil? Perbandingan. Oke, prinsip Pitagoras, Ibu. Bentar, sabar Kevin, tunggu dulu Nabil belum selesai. Nabil, perbandingan apa? Iya, teman-teman maksudnya Nabil itu pakai kesebangunan bukan? Nah, jadi teman-teman maksudnya
Jadi kalau kalian menjawab, tugas saya adalah mentranslate apa yang kalian bilang. Karena kalau mahasiswa itu kadang-kadang ngomongnya begitu, saya tangkap maksudnya Nabil, tapi mungkin bingung ngomongnya gimana. Nih, maksudnya Nabil itu, kok cuma segitiga, Bu? Sedangkan itu segitiganya sama kaki, Bu. Kenapa Ibu bisa bikin siku-siku? Karena Nabil hanya cukup membandingkan antara HW dengan H, ya tidak? Iya. Kemudian RW dengan R yang atas. Jadi maksud Nabil kayak gini teman-teman nih. Ketinggian ini adalah HW. Ketinggian ini adalah H 10 cm. Ini adalah 3. Karena diameternya 6. Ya enggak? Nabil, terus gimana Nabil? Ini RW Nabil. Gimana cara bandinginnya Nabil? Saya Nabil udah bisa tadi. Gimana kesebangunannya Nabil? Oh, nggak usah langsung jawabannya langsung lah. Maksudnya variabel apa di compare dengan siapa? Nah, gitu maksud saya. Jadi HW per 10 sama dengan apa tuh? RW per 3. Oke, terima kasih Nabil. Boleh catat NIM-nya di chat. Jadi teman-teman kata Nabil ini pakai kesebangunan HW per 10 sama dengan RW dibagi 3. Nah, sehingga kalau begitu si volume dari waternya bisa kita tinjau. Tadi kenapa kita pilih dari menjadi H aja? Karena Bu nanti kita mau cari DH per DT, DHW per DT. Nah, yang punya Nabil ini bisa saya sederhanakan. Jadinya adalah RW sama dengan 3 per 10 HW. Ada yang hapus kayaknya saya nih. Mana yang kehapus? Ini ya. Nah, 3 per 10 HW kuadrat dikali HW. PW sama dengan dia punya adalah 1 per 3 Pi 9 per 100 HW pangkat 3. Ya, ngomong-ngomong nih yang saya tulis ini sudah betul belum? DV per DT. Kalau dari variabel yang saya tulis nih, sudah betul belum? Oh, volume waternya udah saya tulis ini ya, berarti ini nggak usah pakai VW, pakai V semua aja. Berarti ini udah betul ya, karena saya dari awal tidak pakai W untuk yang ini. Jadi kita punya ini V, ini masih V, ini masih V juga. Yang kita punya adalah Pi, O3 Pi per 100 HW pangkat 3. Tuh. Ini kita baru sampai pada volumenya water. Volume water bergantung pada H, ketinggian water. Terus kita mau cari HW per DT gimana? Ada yang punya ide? Matthew? Oh, Matthew tadi boleh turun tangan dulu ya. Matthew boleh tulis name-nya di chat. Ada yang punya ide? Kira... Kenapa? Oh, Ignatius. Sudah turun tangan, Bu. Oh, sudah. Mungkin di sininya lama. Ignatius, Kevin mau jawab? Apa Ibu? Nah, soalnya Ignatius gak usah raise hand sih. Oh, udah nggak jadi. Mau jawab nggak Ignatius? Nggak jadi Ibu. Oh, nggak jadi. Teman-teman gini ya, saya ulang. Kita mau cari DH per DT, DHW per DT saat ketinggian water HW-nya adalah 5 cm. Saya sudah sampai sini, kira-kira diapain? Kenapa? Masukin 5-nya, coba lihat Jiwo. Kalau Jiwo masukin 5-nya gimana Jiwo? Gini Jiwo. Gitu ya?
Itu berarti apanya tuh jiwa yang kamu dapat? Volume air. Yang ditanya apa? Oh, bentar ya teman-teman ya. Di Rio kayaknya error. Kenapa Rio? Hah? Kalau error perlu join lagi aja ya. Karena sebetulnya di saya pun di Teams yang di PC whiteboard saya nggak muncul. Jadi mungkin ya minus aksesnya mungkin. Yang di rumah yang lain slide ini muncul punya saya? Oh muncul ya udah. Masih nggak muncul? Pakai mobile data? Berarti di kelas nggak bisa offline ya? Karena nggak muncul. Maksudnya yang kelas paksa. Kenapa? Nggak, maksudnya ini slide-nya kelihatan. Oh iya, saya kelihatan. Sebentar ya, ini yang di kampus soalnya lagi ini. Yang di kampus, yang di kelas saya maksudnya bukan yang di kampus. Yang di kelas saya terpaksa buka laptop ya. Soalnya kan di proyektornya nggak muncul juga di PC saya whiteboard-nya. Oke, kita lanjut ya. Darren, bentar, saya klarifikasi dengan punya Jiwo ya. Jadi yang punya Jiwo nih, yang warna merah ini, belum menjawab pertanyaan ya Jiwo. Karena Jiwo yang mau saya tanyakan adalah seberapa cepat perubahan ketinggian. Sedangkan yang Jiwo jawab hanya volume air saat ketinggiannya 5. Oke, dengan Darren. Darren mau coba? Cari DH per DV, Bu. Iya, DH per DV. DH per DV? DV per DH juga bisa, Bu, ntar tinggal dibalik. Oh gitu, tapi yang tanyain DH per DT nih, gimana dong? DH per DV kali DV per DT, jadi DH per DT. Oh gitu, coba saya ikutin dulu ya. Ikutin dulu punya Darren. Silahkan Darren, diapain Darren? DV, V-nya diturunin dulu, jadi... Terhadap apa? DV per DH. DV per DH. Sama dengan? 9 pi per 100. HW pangkat 2. Oke, terus habis ini? Kalau dibalik bisa gak jadi DH per DV? Oh, diginiin maksudnya? Iya. Oke, Darren boleh tulis NIM-nya di chat. Nah, teman-teman, Darren bilang DV per DH, lalu dijadikan DH per DV. Sebetulnya kalau menjadikan DH per DV ya mungkin tidak selamanya bisa. Dan lagi pula Darren, ini tidak menjawab pertanyaan. Jadi ingat, kalau pertanyaannya yang ditanyakan adalah terhadap waktu, bukan terhadap V. Terus dikaliin DV per DT, Bu, jadi DH per DT kan? Oh alah, dikaliin gini maksudnya? Gini? Iya. Oh alah, ya secara konsep sebetulnya tidak tepat ya jadinya. Gitu Darren. Jadi teman-teman, kalau kita punya DV per DHW, sebisa mungkin tidak dibalik karena kalau kebetulan sama ya yuk, tapi kalau enggak ya bahaya nanti jadinya. Ya, gitu Darren. Boleh tulis NIM-nya ya di chat. Ayo lagi, siapa yang mau coba memperbaiki? Kenneth Nathan? Kenneth jadi nggak? Oh maaf, saya nggak sengaja ya. Oh nggak sengaja. Ada yang mau coba? Di kelas? DH per DT yang tanyain Axel. Mau coba? Nih. Sama dengan berapa tuh? 3/9 pi tadi sama. Di sini dikali kuadrat. Terus? Bu, itu kok bisa? Apa? Gini? Itu kan Kenapa? di perturunan itu harus ada variable t-nya kan? Tapi Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kata Darren betul banget Ibu kok bisa turunkan terhadap T? Karena kita punya informasi ini kan ya Darren ya? DV per DT sama. Jadi kan tadi saya tanya nih, kalau misalnya tadi Jiwo sedotin airnya,
Ketika pertama kali beli minuman, pengamatan 0 detik, segitu tingginya. Setelah 2 detik, 4 detik, berubah terus ya ketinggian sama volumenya ya. Artinya bergantung pada waktu tidak, Darren? Bergantung pada waktu. Ya, jadi dan ditanyakannya pun sebetulnya tadi adalah how fast is the level of the liquid falling when bla bla bla. Artinya hanya itu bergantung pada waktu. Artinya dia menanyakan adalah berapa kecepatan perubahannya sih ketinggian H. Gitu, Darren. Jadi ini adalah sebetulnya adalah sesuatu yang implisit di dalamnya. Atau pakai chain rule. Ya enggak, Darren? Jadi dV per dt-nya, jadi di dalam HW, di dalam ketinggian water atau liquidnya, sebetulnya bergantung pada waktu. Gitu, Darren? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi kita punya ini dV per dt sama dengan, jadi HW pangkat 3-nya di derivatifkan jadi 3 ke depan, HW ke, jangan lupa ada dHW per dt. Ya, jadi kita punya sekarang dV per dt-nya berapa nih? Kan kita hitung nih ya, dV per dt-nya tetap nih. Kalau jiwa dia nenggungnya tetap kecepatan volume 3 cm per second. Ini 3, 9 V per 100, ketinggiannya HW-nya 5 kuadrat, lalu ini adalah dHW per dt saat 5 second. Tinggal dihitung, dibikin menjadi dHW per dt. Sama dengan apa? Tidak usah pakai kalkulator, dibiarkan tetap pecahan, dibiarkan tetap ada V-nya. Kebayang? Ini adalah dimaksud dengan related rates. Jadi apa challenge-nya? Enggak cuma sekedar bisa turunan, tapi harus bisa translate ke dalam bentuk matematika. Dan yang kedua, setelah bisa translate ke dalam bahasa matematika, kalian harus cari fungsinya sendiri. Fungsinya nggak dikasih tahu. Fungsinya dicari sendiri. Ya, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Yap. Itu yang dHW dt-nya itu masuk ke sana, saya masih kurang ngerti, Bu. Oke, bentar. Yang saya tunjuk pakai warna kuning lagi. Di sini maksudnya? Iya, Bu. Oke. Jadi untuk yang ditunjuk warna kuning, kalian harus ingat kembali fungsi komposisi. Ketika saya mengajarkan chain rule, ketika Anda punya fungsi fx dan fx-nya adalah katakanlah fungsi g dengan inputan fungsi hx, maka f aksen x-nya adalah g aksen hx dikalikan dengan h aksen x. Sekarang, jika v-nya volume dari liquid atau waternya bergantung pada T, dengan rumus tadi apa? Sepertiga pi, yang akhir aja deh, 3pi per 100 HW pangkat 3, 3pi per 100. 3pi per 100 HW pangkat 3. Jangan lupa di dalam HW itu ada T, implisit. Ya, implisit sekaligus chain rule. Jadi kalau saya nulis lengkap, sebetulnya seperti ini. HW dalam fungsi T. Sehingga ketika diturunkan dV per dt, 3pi per 100, 3 yang ini pindah ke depan, kemudian si 3-nya berubah menjadi 2. Dan ini saya baru menyelesaikan G aksen. Sedangkan untuk H aksennya artinya adalah si HW. HW-nya perlu diturunkan terhadap siapa? Terhadap T. Makanya muncul D HW per dt. Gitu. Cukup jelas? Bisa ya? Ngantuk ya, Sol? Asal ngantuk banget. Kelihatan. Cukup jelas ya? Yap. Itu kok bisa tiba-tiba dV per dt? Tiba-tiba bisa dV per dt. Oh, oke. Teman-teman ada yang bertanya nih, mungkin pertanyaan kalian juga, kenapa kok tiba-tiba dari VT munculnya dV per dt?
Sebetulnya memang tiba-tiba, tapi kita pakai logik nih. Jadi kita fokus pada pertanyaan. Pertanyaannya diminta adalah how fast head liquidnya, gitu kan ya? Chances-nya berapa? Nah, ketinggian liquid adalah HW, dan tadi pertanyaan kita adalah ini, DHW per dt. Gimana caranya supaya si HW di ruas kanan muncul derivatifnya? Maka matematika itu adil. Jadi sebetulnya sebelum nyampe ke tanda panah warna hijau, yang Jiwo lakukan adalah ini. D per dt, ini implisitnya yang minggu lalu. D per dt dari 3 pi 100, kemudian HWT pangkat 3. Dari situ Jiwo. Ya, jadi memang tiba-tibanya itu karena logiknya kita mau cari DH per dt. Gimana nih biar caranya muncul DH per dt, maka harus ada turunan. Tapi ingat nih, matematika itu harus adil. Kalau kanan turunkan, kiri juga diturunin. Gitu. Cukup clear, Jiwo? Oke, yang lain ada pertanyaan? Yang ngecat? Ya, siapa nih? Saya boleh bertanya, Bu? Boleh. Siapa nih? Matthew, Bu. Matthew. Gimana Matthew? Tadi tuh masih bingung dulu, Bu. DHW per dt itu perubahan ya, Bu? Perubahan untuk tinggi dari volume itu ya, Bu? Iya, bukan tinggi dari volume. Jadi DHW per dt itu adalah perubahan ketinggian. Jadi kalau kenapa? Rate pergantian itu kan? Iya, rate dari ketinggian si airnya, si liquidnya. Ini kan how fast. Kalau how fast itu kan berarti dia bertanya adalah seberapa cepat gitu ya. Kalau seberapa cepat itu berarti seberapa cepat levelnya itu jatuh, level airnya jatuh turun. Seberapa cepat airnya surut gitu. Seperti itu Matthew. Bisa ya? Oke, Bu. Misalnya Oke, Bu. seberapa atau kalau masih bingung gini, kecepatan mobil. Kecepatan mobil itu kan sebetulnya adalah perubahan apa? Perubahan posisi terhadap waktu. Seberapa cepat posisimu berubah ketika naik motor? Seberapa cepat posisimu berubah ketika naik mobil? Nah, itu adalah bahasa istilah untuk seberapa cepat mobilnya pindah posisi, seberapa cepat motornya pindah posisi, itu berarti istilahnya kalau di fisika adalah pakai kecepatan. Gitu. Jadi kalau mau udah ada Darren sama Mutiara. Darren tadi udah ya, kita ke Mutiara dulu, tapi sebentar saya gambarkan dulu. Saya lihat soal dulu tadi gimana. Ya, jadi kita translate dulu soalnya. Kita sebetulnya punya tembok. Kita punya lantai. Tangganya adalah yang warna merah. Tangganya tadi adalah 20. Kalau soal cerita, kalian datakan pakai satuan, pakai unit ya, tulis secara lengkap ya. Nanti kesimpulannya juga pakai satuan. Ini saya nggak pakai satuan dulu. Tangganya 20. Kemudian saya misalkan ini adalah X. X ini nggak ada nih ya di soal cerita. Ini adalah Y. Ya, dari gambar kalian tahu bahwa X-nya berubah dan Y-nya juga berubah. Yang ditanya, yang diketahui adalah berarti yang 1 foot per second itu apa, Mutiara? Mutiara, yang 1 foot per second apa? Yang 1 meter per second itu dx per dt. Oke, jadi kita punya dx per dt-nya adalah 1 foot per second ya. Kemudian Mutiara, yang ditanyain apa berarti Mutiara? Yang ditanyakan dy per dt, Bu. Yang ditanyakan adalah dy per dt. Saat apa? Saat kayak gimana? 5 foot, Bu. Saat dx-nya itu sama dengan 5. Bukan dx tuh, tapi harusnya adalah x ya Mut ya. Jadi bukan dx-nya. Jadi kita kalau dx, kalau Mutiara bilang dx juga masih kurang lengkap karena harus ada dx per dt-nya.
Sedangkan yang diketahui adalah kalau di fisika itu diajarin tentang satuan. Ya, jadi kalau misalnya 5 feet berarti dia bukan pakai dx per dt, karena kalau dx per dt pasti satuannya harusnya adalah 5 feet per satuan waktu. Kalau di sini second, di sini nggak ada secondnya nih, jadi ini x-nya adalah 5 feet. Gitu, ini adalah pertanyaannya. Kira-kira Mutiara mengaitkannya pakai apa nih? Mutiara bilang mau cari daya per dt, belum ke sana Mutiara, biar buat yang lain aja. Saya mau tanya ini aja Mutiara. Kenapa kok ini X sama Y-nya bergantung pada waktu? Karena ditanyanya speed. Ditanya speed. Kalau selain karena speed, kira-kira kalau secara logika, kenapa ya ada waktunya? Karena ada per second ya, Bu. Karena setiap pengamatan tanggalnya berubah, ya nggak? Ya, jadi kalau misalnya Mutiara sekarang sama besok itu beda. Mungkin besok tanggalnya udah tidur. Gitu ya. Oke Mutiara, makasih. Darren nanti dulu ya, kita yang belum untuk hari ini. Alivito, Mutiara boleh tulis name-nya di chat. Alivito, gimana ya cara kita mengaitkan nih yang diketahuinya dx per dt, yang ditanyanya adalah daya per dt, terus ngaitinnya gimana nih Alivito? Ya bisa temukan Y pertama-tama mungkin. Kenapa? Kan ditanya waktu daya per dt saat X-nya sama dengan 5. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya disubstitusi X sama dengan 5 itu kan hipotenusnya tetap sama 20, artinya bisa ditemukan Y-nya pada waktu. Oke. Oh, jadi maksudnya Alivito mau cari Y-nya dulu gitu ya? Iya, Bu. Iya, pakai apa tuh nyarinya? Pythagoras, Bu. Pakai Pythagoras. Coba rumus Pythagorasnya Alivito kayak gimana? Square root of 20 square minus 5 square. Oh, mau pakai yang Y-nya aja ya? Langsung dibikin Y sama dengan ya? Iya, karena kan pada saat boleh. X itu sama dengan 5 itu T-nya itu sama dengan 5 karena 1 foot per second. Yap, jadi kalau saya tadi Alivito mau nulisnya langsung mau tulis dari awal dulu, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah teman-teman, penjelasan Alivito benar bahwa ketika saat untuk T yang sama, ya untuk T yang sama, misalnya kalau saya mau kasih ilustrasi ya, ketika T-nya misalnya sama dengan A, maka tetap hubungannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Kemudian ketika T sama dengan B, ini juga sama. Tapi nilai X-nya berubah. Nah, ketika X-nya 5 feet, kata Alivito, berarti kita mengamati di dalam waktu yang sama, maka Alivito boleh pakai Y sama dengan 20 kuadrat minus X kuadrat. Untuk dapetin nilai Y pada saat X-nya sama dengan 5 feet. Jadi gimana nih Alivito? Ya, jadi di substitusi X-nya 5. Akhir-akhirnya 19,36. Aduh, Alivito, saya tidak suka koma. Jadi, ya udah, ya bisa. Akal berapa sih? 15. 15, iya benar. Karena 3 itu 4, 12, tambah 3, iya betul 15. Ya teman-teman boleh pakai akar. Nanti pun Alivito, kalau pas lagi kuisis teman-teman, saya biasanya nggak kasih angka koma di pilihan gandanya ya. Gitu. Jadi karena selain karena benci, karena memang kita sebisa mungkin nggak usah pakai kalkulator gitu aja sih. Oke, jadi Y-nya 5 akar 15 nih. Nah teman-teman, Alivito sudah punya Y-nya adalah 5 akar 15. Terus Alivito emang mau ngapain kalau Y-nya segini nih Alivito? Ya kan kita tahu waktu X itu sama dengan 5, T-nya itu juga sama dengan 5 karena rate of change-nya itu 1 foot per second kan Bu. Oke, jadi maksudnya ini 5 per 15 itu sudah daya per dt atau gimana? Belum kan? 5 per 15 dibagi 5 mungkin nggak tahu. Oh, belum tahu. Oke, ya sudah kita stop dulu untuk Alivito ya. Selanjutnya Excel. Nah, Excel ada di sini. Excel gimana nih Excel? Kalau jadi Alivito itu bilangnya baru cuman sampai ketika Excel 5 feet dapat Y-nya adalah 5 akar 15. Tapi Alivito belum sampai menjelaskan gimana nih cara mencari daya per dt-nya. Gitu. Gimana nih? Oh, enggak Bu, maksudnya. Oh, gimana? Maksudnya saya kayak kan kita tahu
waktu X itu sama dengan 5, TI itu sama dengan 5. Karena kenapa ketika X-nya 5, T-nya 5? Karena rate of change X. Karena pakai dx per dt-nya 1 foot per second. Iya. Oh iya, Alivito itu cuma kebetulan aja Alivito. Itu kalau linear ya Alivito ya. Kalau linear di fisika iya seperti itu. Nah, ini kebetulan kalau misalnya kita pakainya bentuk yang aneh-aneh gimana fungsinya? Gitu ya Alivito ya? Oke. Axel, gimana? Dibagi dengan apa? Dibagi apa? Gimana? dx per dt dibagi daya per dt gimana ya? Coba saya tulis gini. Bentar. Coba pandu saya menulis. dx. Oh, nggak ada sih. Oh, ini. dx. Terus. Ini gimanain? Axel. And then? Kita tidak tahu dt-nya X-nya sama dengan 5. Semakin lama X-nya akan semakin naik. Oh, ini secara fisis ya. X-nya semakin lama akan semakin naik. Iya, betul sih. Terus? Dari penelitiannya gimana dong? Tadi perbandingannya antara perubahannya Y dan perubahannya X. Kalau kita masukin dx per dy-nya. dx per dy, bentar. Oh, kamu mau cari dy per dx? Dari mana dx per dy-nya? Dari mana nih dx per dy-nya? Sepertinya teman-teman semua lebih kental fisikanya. Jadi kalau di fisika itu, kalau di basic fisika, kalian belajar sesuatu yang sifatnya tuh tidak kontinu. Jadi kalian memang dengan mudah bisa langsung ya. Tapi kalau matematika itu lebih general lagi, mungkin di fisika tingkat lanjut juga dia akan lebih general, bahwa tidak selamanya bisa pakai, karena fisika kalau yang basic dia masih linear bentuknya. Ya gitu. Axel boleh tulis name-nya di chat. Coba satu orang lagi. Albert Yang. Punya ide Albert Yang? Iya, kalau saya sih nurunin dari X-nya dulu, Bu. Dari X-nya, gimana? Coba pandu saya. Kan X sama dengan akar 20 kuadrat mini kuadrat. Oke. Ini sebetulnya caranya banyak, bentar Albert. Sebetulnya teman-teman caranya tuh bisa banyak ya. Mungkin saya pakai cara apa, mungkin Albert pakai cara apa, dan bisa jadi benar dua-duanya. Silakan, Bet. Terus diapain, Bet? Itu, Bu, saya nulisnya dalam kurung setengah aja, Bu, biar lebih enak dilihatnya. Oh, oke, boleh. Ini ya maksudnya. Ya, terus saya jadiin dx per dt. Ya. Sama dengan? Setengah. 20 kuadrat mini kuadrat pangkat min setengah. Oke, lanjut. Kali min 2y dy per dt. Nah, ini teman-teman. Malah tadi saya kebayangnya bukan pakai cara ini, pakai cara lain lagi. Tapi ini sama aja, persis sama. Lanjut, Albert. Tinggal masukin dx per dt-nya tadi kan 1. Tinggal masukin 1, betul. Terus? Lalu? Terus tulis lagi, terus di per dt saya balik. Oke, y-nya di input berapa y-nya? Y-nya di inputnya tadi 5 akar 15. Nah, yang y-nya itu di input dari pekerjaannya Alivito. Jadi yang tadi akar 375, kita kuadratkan. Jadinya adalah 375. Gitu. Ya, jadi ini minus, ini coret aja ya setengahnya ya, boleh ya? Jadinya 5. Kan min 2, Ya, boleh kan? Boleh, Bu. Boleh. Sama yang Tinggal lanjut dy per dt. Udah, habis ini dy per dt akan sama dengan ini pindah ke kanan, jadinya adalah 25 pangkat setengah ya? Bentar. Ya, jadinya 5. Enggak, jadinya 5 ya. Jadinya adalah 5 dibagi 5 akar 15. Jadinya udah, gitu. Udah. Itu kalau nggak salah minusnya, Bu. Jangan lupa, Bu.
Minus, oh iya betul sekali. Nah, sekalian saya mau tanya, Albert terima kasih boleh tulis NIM-nya. Richard Julius. Kira-kira tanda minus yang kita dapetin nih barusan dengan bantuannya Albert, Richard, kira-kira kenapa ya minus Richard? Tahu nggak kenapa minus Richard? Oke, Arisa skip dulu. Boleh Axel, kenapa? Nah, jadi teman-teman, karena yang Y itu kenapa minus Bu? Emang boleh ya Bu negatif? Sebetulnya tanda negatif di sini kita bicara masalah fisik itu lebih ke arah, ya enggak? Ya, kecepatan saya 10 meter per second. Kalau saya anggap 10 meter per second adalah maju, maka negatif 10 adalah yang mundur. Tergantung asumsi. Nah sekarang kalau X-nya bertambah besar, jarak bawah bertambah besar makin positif, ketika Y-nya dia negatif, berarti dia akan turun. Karena Y-nya semula panjang jadi pendek. Kalau dalam fisika berarti P setelah posisi setelah dikurangi posisi sebelum. Setelahnya lebih pendek dibanding sebelumnya, makanya negatif. Nanti kalau kita terlambat keluarnya, kita masuknya juga terlambat ya, nggak apa-apa. Soalnya nanggung nih. Dimintanya adalah Y double aksen. Oh, di add ya. Y dimintanya adalah Y double aksen ketika X, Y sama dengan 2,1 ini berapa? Jika 2X kuadrat Y min 4Y pangkat 3 sama dengan 4. Ada yang mau coba raise hand? Nggak ada yang raise hand? Saatnya pakai spin the wheel kah? Oh, Darren. Oke, Darren. Darren. Kita ngapain dulu Darren nih kalau ketemu kayak gini? Cari turunan pertama pakai implisit. Cari turunan pertama pakai implisit. Terhadap X ya Darren ya? Ya. Tulis dulu NIM-nya di chat. Biar nggak lupa. Silakan Darren. Jadinya apa Darren? 2X kuadrat dy per dx. Oh, kenapa cuma 2X? Kenapa cuman 2X kuadrat dy per dx? Dx tambah 4X ya. Bentar. Jangan, oh maksudnya kamu mau itu dulu. Oke. Saya kebalik. Berarti kamu pakai, teman-teman, jadi Darren itu mau pakai aturan perkalian. Betul kan Darren ya? Iya. Oke, tapi kalau saya tadi berpikirnya pakai U aksen V, ternyata Darren pakainya U V aksen dulu. Makanya kenapa Darren bilangnya, jadi ini U, ini V. Dan Darren menganut yang pakainya U V aksen dulu. Maka tadi saya bengong. U, V aksen, plus U aksen jadi berapa tadi? 4X ya? 4X ya. Oke, lanjut lagi. Dikurang 12Y kuadrat dy per dx. Oke. Sama dengan 0. Oke. Jadi dy per dx-nya? 4xy per 12y kuadrat kurang 2x kuadrat. Bentar. Dy per dx-nya adalah betul 4xy. Minus ya? Atau mau dibikin nggak minus? Gini aja ya? Dibikin nggak minus. Gini ya? Iya. Sederhanakan dulu ya. Bagi 2 semua ya. Iya. Saya bilang dibagi 2, tapi nya enggak. 6y kuadrat sebentar. Oke. Kamu lebih nyaman seperti ini? Atau mau langsung turunin 2 kali dari yang awal? Kalau saya masukin 2,1 dulu untuk karena ntar kalau diturunin lagi kan juga bakal ketemu dy per dx lagi. Terus perlu dimasukin lagi. Oh, oke. Teman-teman, Darren, kalau Darren caranya adalah dari sini diinputkan 2, maksudnya saya takut salah paham ya. Darren menginputkan 2,1 dulu. Iya. Habis itu diapain? Habis itu diturunin lagi. Oh, jangan. Darren. Itu salah, Darren. Nggak boleh. Enggak, maksudnya. Ya. Kenapa? Saya cari nilai dy per dx dulu. Karena ntar kan waktu diturunin pasti kita ketemu dy per dx lagi, jadi tinggal dimasukin. Oh, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi karena kalau Darren menginputkan dulu angkanya, nanti jadi akan ada yang hilang. Iya nggak?
Walaupun hanya sekedar daya per dx-nya doang. Jadi kalau misalnya Darren mau menurunkan 2 kali, ini tuh nggak boleh dulu dilihat. Gitu. Ya, abaikan dulu ya Darren ya. Ya. Oke. Nah, ini nggak akan saya suruh Darren lagi. Darren stop sampai di sini aja. Cuman buat setelahnya, kalau kita mau cari turunan kedua, memang mungkin ketika di cari turunan pertama, kita lebih enak pakainya ini. Tapi kalau untuk mencari turunan kedua, mungkin akan lebih baik kalau kita mau pakainya ini aja langsung. Dari sini turunkan lagi 2 kali. Supaya nggak pakai pecahan. Tapi kalau kalian nggak suka cara saya, tetap mau pakai pecahan ya silahkan aja. Cuman kalau buat saya lebih ribet pakai pecahan. Karena pakai U aksen V, min U V aksen bagi V kuadrat gitu ya. Oke. Setelah Darren, selain Darren, siapa yang mau menurunkan yang di kotak? Untuk yang kedua kalinya. Saya nggak tahu ya Darren, tapi bisa jadi maksudnya daya per dx nanti nggak ikut diturunkan ya Darren ya? Ya Bu? Yang ini maksud Darren tadi ini di input tapi nanti nggak ikut diturunkan di sini kan ya? Nggak diturunkan ya. Oh iya, berarti kalau itu benar. Tapi saya nggak sengaja ngatur dulu ya Darren ya, karena kalau saya ikutin yang kata Darren, kebanyakan mahasiswa jadinya malah salah kaprah. Mereka jadinya tuh kayak ikut diturunin semuanya, gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi tiap orang yang sudah paham itu kayak Darren tadi saya ngerti masa Darren tuh boleh ya Darren. Oke. Siapa yang mau turunan kedua? Selain Darren, boleh raise hand? Ada nggak nih? Saya kasih clue, turunan kedua itu juga sama. D per dx dari 2x kuadrat dy per dx 4xy dy per dx. Sama dengan, dy d per dx dari 0. Ada yang mau coba? Selain Darren, ada yang mau coba raise hand yang di kelas mungkin? Kamu mau coba? Kamu udah angkat tangan kok. Ada yang mau coba? Wah, sudah mulai bingung ini kayaknya ya. Udah mulai pusing. Yuk, saya yang coba biar cepet ya. Kita turunkan nih. Jadi kita punya pakai UV juga. Saya beda dengan punya Darren ya. Saya biasa pakai U aksen duluan. Jadi kita punyanya adalah koreksi jika saya salah. U aksen V plus U V aksen. Ini baru untuk yang suku pertama. Yang ini. Ya. Kemudian suku yang kedua. U aksen V plus U V aksen. Gitu. Ya. Minus U aksen V ya. U aksen dikali V gitu. Min U V aksen. Nah, tadi Darren kalau penasaran kenapa saya nggak bikin, saya khawatir teman-teman yang lain, misalnya selain Darren, kalau ini diinputkan angka, nanti hasil turunnya beda. Itu Darren maksud saya. Ya Darren ya. Gitu. Makanya kenapa saya hati-hati tidak menurunkan dulu, karena khawatir kalau diinputkan angka, semua jadi salah paham. Gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Panjang ya, bingung ya, dan dia di kelas udah banyak apa namanya, Nabil udah tutup kepala ini. Oke, lanjut. Sekarang baru kita inputkan, baru kita hitung bahwa di sana ada dy per dx. Kita mau hitung di saat titik xc-nya adalah 2,1. Barulah ini saya kerjakan yang punya Darren. dy per dx di saat titik xc adalah 2,1 akan sama dengan 2 kali 2 dikali 1, 4. 6 dikali 1, 6. Dikurangi 4 adalah 2. Sama nggak? Untuk yang daya per dx-nya. Oke ya. Selanjutnya adalah kita bikin di sini ya, di bawahnya. Kita hitung-hitungannya pakai warna hijau nih. 4x, x-nya 2, 8. Dikali daya per dx-nya 2. Ini cuma tinggal hitung biasa ya. 2, 4, 2, 8.
kita bikin D kuadrat Y per DX kuadrat. Tambah 4Y, 4. Tambah 4X, 8. DY per DX-nya adalah 2. Dikurangi 24 dikali Y, Y-nya 1, DY per DX-nya 2. Kuadrat. Hati-hati. Ini. Hati-hati dengan notasi matematika. Kalau DY dibagi DX kuadrat tidak sama dengan D kuadrat Y dibagi DX kuadrat. Kalau ini turunan pertama dikuadratin, kalau yang ini turunan kedua, ya. Terus kemudian ini minus atau plus? Minus ya. Minus 12 D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 0. Silahkan dihitung-hitung. Nanti bisa dapat D kuadrat Y per DX kuadrat titik 2,1 sama dengan bla bla bla. Saya nggak ajarin hitungannya, ya hitung sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Amor mau tanya. D kuadrat Y per DX kuadrat itu turunannya di DX. Bentar, yang mana nih? D kuadrat Y per DX kuadrat. Oh, ini merah-merah, mana merah? Ini? Ya. Ya, itu adalah turunan 2 kali. Dapat dari mana maksudnya? Ya. Oh, oke. Saya jelasin ya. Saya hilangkan dulu coretan-coretan. Ini udah ya. Biar nggak bingung. Oh. Ya, nggak apa deh. Ini DY per DX 2 kuadrat 24. 12. Tadi mana Y-nya? Dikali D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, teman-teman, di sini ada yang bertanya, mungkin pertanyaan Anda juga. Dapat ini dari mana? Saya akan jelaskan di atas. Ya, pertama adalah perhatikan, yang saya kasih kotak warna kuning. Saya tulis note di atas. Kita punya 2x kuadrat dy per dx, ini mau dicari turunannya. Ini adalah u, ini adalah p. Sehingga turunannya adalah u aksen v plus u p aksen. Nah, u aksen 2x kuadrat, turunan 2x kuadrat adalah 4x, p-nya tetap. Ini untuk yang ini. Bisa ya? Oke. Lanjut, U-nya tetap 2x kuadrat. Sekarang V aksen nih. Kalau kita punya V-nya adalah dy per dx, maka V aksennya adalah turunan kedua. Gitu. Atau kalau bingung, gini aja tulisnya. Jika V-nya adalah Y aksen, maka V aksen berarti Y double aksen. Di sini adalah Y double aksen. Yang ini. Cukup kebayang, Chris? Atau masih bingung teman-teman yang lain? Masih ada yang mau tanya? Bu, saya boleh tanya. Yap. Boleh, siapa nih? Ali Vito. Ali Vito. Kenapa? Saya masih bingung yang dy per dx pangkat 2 kan itu perkali apa 24y dy per dx kali dy per dx itu kalau di input value-nya itu akhirnya 24 kali 1 kali 2 pangkat 2 dari mana ya, Bu? Oh, ini karena ini aja sih. Jadi kan kalau yang dikotakin hijau itu kan dy per dx dikali dy per dx sama dengan dy per dx di pangkat kuadratin. Jadi dy per dx-nya ini nih. Jadi kan sebetulnya kita mau hitung, pertanyaannya adalah iya karena di input di Iya, di input kita mau hitung Y double aksen dari 2,1. Nah, ketika di input semuanya X-nya 2, Y-nya 1, berarti dy per dx-nya pun ketika dy per dx-nya adalah 2,1. Gitu.
Oke. Nah, tadi itu Darren mau ngitung ini mau diinputkan ke belakang. Sebetulnya untuk anak-anak tertentu yang mereka sudah biasa, mereka teliti, itu aman sih. Cuman tadi kenapa saya menyetop punya Darren, saya khawatir takutnya kalau Darren inputin ke sini, di sini diganti sama 2, kan turunannya jadi beda, gitu loh, Alivito. Gitu ya, makanya saya punya Darren, tadi saya stop dulu. Gitu. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti sesi kedua kita akan belajar mencari nilai maksimum dan minimum dari